Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Setiawan, jurusan Hukum Pidana Islam. Di sini saya ingin menyaksikan video individu saya yang berjudul Tanya Jawab tentang Hukum di dalam COVID-19. Untuk itu mari kita simak video ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, lagi sibuk Pak? Bolehkah saya bertanya Pak? Waalaikumsalam, boleh silakan. Mau bertanya tentang apa ini? Jadi gini Pak, kan sekarang lagi banyak berita tentang COVID-19 ini. Bagaimana menurut Bapak COVID-19 ini menurut aspek hukum? Menurut UU 4 tahun 1984 disebutkan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Oh begitu Pak. Kemudian siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menanggulangi penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini? Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Oh begitu Pak. Alhamdulillah Pak, saya sudah mengerti Pak. Terima kasih atas jawaban Bapak. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Iya, sama-sama. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang masalah hukum di masa pandemi COVID-19 ini, kamu bisa menjumpai teman Bapak, yang bernama Bapak Van. Dia pakar hukum. Jumpai aja dia di rumahnya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Insya Allah saya akan ke sana Pak. Makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begini Pak, tadi saya jumpa dosen di jalan Pak, dan saya sudah banyak cerita tentang masalah hukum di masa pandemi COVID-19 ini Pak. Jadi disuruh saya menjumpai Bapak karena Bapak yang paling paham tentang hukum. Sebenarnya saya GK ahli juga tentang hukum ini, cuman sekedar paham aja. Oh begitu Pak, bisa Bapak menjelaskan tentang hukum di masa pandemi ini kan Pak? Bisa, insya Allah pasti Bapak jelaskan. Kalau begitu kita duduk aja dulu ya, biar lebih enak ngomongnya. Oke Pak, makasih Pak. Oh iya Pak, bolehkah saya bertanya tentang suatu perihal yang lagi banyak diperbincangkan orang tentang COVID-19 dengan aspek hukum pidana? Boleh, silahkan. Bagaimana menurut Bapak, orang yang mengganggu proses penanggulangan wabah COVID-19 ini dapat dikenakan pidana? Menurut Bapak sih, bagi orang yang terbukti dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta rupiah. Sedangkan bagi orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000 rupiah. Hal itu diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984. Oh begitu Pak. Jadi apakah persidangan tetap dilanjutkan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini? Berdasarkan Semano 1 tahun 2020 persidangan tetap dilanjutkan dengan ketentuan tetap menjaga jarak, social distancing, menggunakan masker dan sarung tangan medis bagi hakim. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah saya sudah mengerti. Iya, sama-sama.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengaku bahwa pihaknya sedang menangani total 63 kasus penyebaran hoaks terkait virus corona per Selasa 31 Maret 2020. Disebutkan bahwa ancaman hukuman bagi para penyebar hoaks ini adalah penjara selama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Argo melalui siaran langsung di laman Facebook Divisi Humas Polri pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, kasus hoaks terkait virus corona yang ditangani polisi sebanyak 46 kasus per Kamis tanggal 26 Maret 2020. Rinciannya, kasus tersebut ditangani oleh Bareskrim Polri 5 kasus, Polda Kalimantan Timur 3 kasus, Polda Metro Jaya 2 kasus, Polda Kalimantan Barat 4 kasus, Polda Sulawesi Selatan 3 kasus, dan Polda Jawa Barat 3 kasus. Kemudian Polda Jawa Tengah 2 kasus, Polda Jawa Timur 7 kasus, Polda Lampung 3 kasus, Polda Sulawesi Tenggara 1 kasus, Polda Sumatera Selatan 2 kasus, Polda Sumatera Utara 2 kasus, lalu Polda Bengkulu 2 kasus, Polda Sumatera Barat 1 kasus, Polda Maluku 2 kasus, Polda Nusa Tenggara Barat 2 kasus, Polda Sulawesi Tengah 1 kasus, dan juga Polda Kepulauan Riau 1 kasus. Para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1946. Dengan adanya hal tersebut, maka Polri menghimbau masyarakat untuk tidak sembarangan menyebar informasi di media sosial yang belum dipastikan kebenarannya. Dan tentunya Bapak Kepolisian dengan dibantu oleh TNI dalam rangka operasi Mangkawi penegakan hukum di sana, kami sedang melaksanakan kegiatan untuk mencari pelaku. Dan situasi di Mimika dengan pasca peristiwa penembakan dan kondusif, dan kemudian perkeamanan tetap melakukan penjagaan secara kemudian selanjutnya teman-teman bahwa sampai hari ini, sampai tanggal 31 Maret ini, untuk penanganan kasus hoax terkait virus corona sudah mencapai 63 kasus bagi beberapa di wilayah Polda di Indonesia. Jadi keseluruhan sampai hari ini tanggal 31 Maret ada 63 kasus hoax yang sedang dikembangkan. Saya kira itu teman-teman tentang dengan apa yang kita sampaikan untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Benar, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate.